Berarti ini loncat yang urutan kelima ya. Iya, loncat. Karena mentornya tadi ada tiba-tiba keluar dan sekarang belum masuk, jadi saya loncat biar tidak menunggu lama-lama kita, Pak. Oke, mohon izin, Oke, bisa saya oke. mulai. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Sigit Toto Budiwasito MP selaku coach. Yang saya hormati Bapak Nur Akbar SKM selaku mentor dari Ibu Nur Sani. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat bertemu dalam rangkaian kegiatan dari Latsar. Ini yakni evaluasi rancangan aktualisasi. Selanjutnya demi mempersingkat waktu, saya akan serahkan ke Pak Sigit selaku coach untuk Baik. memimpin jalannya ujian. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Nur, Ibu Nur Saneh, Pak Nur dan Bu Nur ini sama-sama hadir sebagai peserta dan mentornya. Yang saya hormati Bu Kaban sebagai penguji kali ini. Ya, seperti biasa nanti tahapannya presentasi yang pertama dari peserta saya berikan waktu 10 menit, kemudian Pak Nur sebagai mentornya akan memberikan tanggapan setelah presentasi baru ke penguji. Total waktu yang kita siapkan 45 menit untuk satu orang. Baik, untuk meningkat waktu silakan Ibu Nursani sebagai peserta presentasikan apa yang menjadi rencana kegiatan saudara di aktualisasi nanti. Silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Coba anunya mikrofonnya kasih dekat supaya jelas. Oh iya Pak, kan di slide stop kan, coba di slide Ya, stop. klik slideshow di bagian bawah. Di bawah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang terhormat kepada Ibu Kaban Dr. Anda Novalina MM selaku penguji, kemudian yang terhormat kepada Bapak Insinyur Haji Sigit Totok Budiwasito MP selaku coach dan kepada Bapak Nur Akbar SKM selaku mentor saya. Adapun saya akan menyampaikan, memaparkan hasil rancangan dari saya, yaitu tentang meningkatkan pengawasan ibu hamil beresiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Adian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Nur Sani, bekerja di instansi UPTD Puskesmas Adian yang diambil jabatan bidang terapi. Adapun yang melatar belakangi dari isu rancangan aktualisasi yang saya ambil yaitu berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan, angka kematian ibu di Indonesia masih mengalami peningkatan dari 334 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Dan di tempat saya bekerja yaitu setiap tahunnya masih menyumbang angka kematian ibu dan bayi. Yaitu dari penelitian saya dan dari laporan bulanan sejak tahun 2020 itu terdapat 2 kematian bayi dan sampai dengan bulan September tahun ini terdapat 7 kematian bayi yang mana dari 4 dari 7
kematian bayi tersebut itu memiliki ibu yang berumur kurang dari 20 dan lebih dari 35 tahun. Ada dari latar belakang di atas itu ada identifikasi isu, yaitu seperti pemakaian APD yang kurang optimal dan pelayanan, minimnya ketersediaan bahan habis pakai dalam tindakan pelayanan, pengolahan sampah medis yang kurang optimal, serta tingginya kejadian ibu hamil dengan risiko tinggi. Dan kemudian lapisan isunya dari keempat itu didapatkan yang paling besar, yaitu tingginya kejadian ibu hamil dengan risiko tinggi. Adapun penyebab yang pertama yaitu dari lingkungan, metode pendidikan dan individu. Kalau dari pendidikan itu kurangnya pengetahuan risiko kehamilan bagi ibu. Gagasan pemecahan isu yang saya ambil yaitu melakukan KIE kepada ibu hamil mengenai kehamilan risiko tinggi, kemudian melakukan monitoring dan konsultasi melalui WhatsApp dan telepon untuk memantau kondisi ibu hamil risiko tinggi. Adapun kegiatan yang saya rancangan kegiatan aktualisasi, yaitu yang pertama menyiapkan data dan informasi terkait ibu hamil di wilayah Puskesmas Adian. Kemudian yang kedua menyiapkan bahan dan peralatan untuk kegiatan. Kemudian melakukan KIE pada ibu hamil mengenai risiko tinggi. Yang keempat membuat laporan hasil kegiatan. Keempat melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil yang tidak bisa datang ke posyandu. Kelima melakukan monitoring dan konsultasi melalui WhatsApp dan telepon untuk memantau kondisi ibu hamil risiko tinggi. Dan yang terakhir membuat laporan hasil kegiatan. Yang tahap kegiatan yang pertama yaitu tahapannya yang pertama meminta persetujuan kepala puskesmas dan penanggung jawab KIA. Outputnya diperolehnya persetujuan. Kemudian yang kedua melakukan konsultasi dengan penanggung jawab KIA. Outputnya diperolehnya petunjuk dan bimbingan. Yang ketiga mencari data jumlah ibu hamil di wilayah Puskesmas Adian. Outputnya tersedianya data ibu hamil. Yang keempat berkoordinasi dengan teman-teman bidan desa. Dan yang kelima menyusun jadwal rencana kegiatan. Dari kegiatan tersebut, adapun terkait dengan etika publik bersikap formal. Yang kegiatan kedua tahapannya memeriksa ketersediaan peralatan. Kedua membuat leaflet tentang kehamilan risiko tinggi. Dan yang ketiga membuat soal tugas dan post-test. Adapun keterkaitannya yaitu akuntabilitas tanggung jawab. Yang ketiga, yang pertama tahapannya menyiapkan materi KIE. Yang kedua memberikan leaflet pada ibu hamil sebelum KIE dimulai. Ketiga memberikan KIE mengenai kehamilan risiko tinggi. Empat membuka sesi diskusi. Kelima melakukan pre-test dan post-test. Adapun keterkaitannya yaitu akuntabilitas tanggung jawab dan komitmen mutu, efisien dan efektif. Kegiatan ketiga, yang keempat, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan kader sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan. Kedua, mempersiapkan peralatan yang akan dibawa. Ketiga, melakukan komunikasi dengan ibu hamil yang dihubungi. Keempat, melakukan pemeriksaan kepada ibu hamil jika belum diperiksa. Kelima, memberikan konseling kepada ibu hamil. Keenam, memberikan vitamin dan tablet tambah darah. Dan yang ketujuh, memberikan motivasi kepada ibu hamil agar selalu rutin memeriksakan kehamilannya. Adapun keterkaitannya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan komitmen untuk efisien. Kegiatan kelima tahapannya yaitu berkoordinasi dengan ibu hamil. Yang kedua memberikan konseling kepada ibu hamil. Ketiga memasukkan atau mendokumentasikan data yang didapat dari kegiatan tersebut ke buku atau dokumen. Yang keempat berkolaborasi dengan dokter dan tim medis lain apabila menemukan henti yang tidak mampu. Adapun keterkaitannya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, sila keempat kerakyatan. Dan kegiatan yang terakhir yaitu adapun tahapannya mengumpulkan dokumen dan dokumentasi kegiatan. Kedua melakukan perbandingan hasil dari pre-test dan post-test. Dan yang terakhir memperlihatkan hasil dari kegiatan kepada peneliti. Dan keterkaitannya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan anti korupsi yaitu disiplin. Sekian penyampaian dari saya, Pak. Baik,
terima kasih. Silakan ditutup kembali share screen-nya. Untuk selanjutnya kami minta tanggapan dari mentornya Pak Nur Akbar. Silakan tanggapan Terima atas rencana kasih debat tadi. Silakan. Pak Sigit atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai umat yang beragama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk sama-sama hadir dalam rangka mengikuti ujian rancangan aktualisasi nilai dasar PNS atas nama Nursani AM Dekep sebagai staf saya di Puskesmas Adian. Yang terhormat Bapak Coach yaitu Insinyur Haji Sigit Toto Budi Warsito MV. Yang terhormat Ibu penguji yaitu Ibu Dr. Randa Novalina MM. Saya sebagai Kepala Puskesmas sekaligus mentor untuk Puskesmas atas nama Nursani, Saudara Nursani, dengan judul meningkatkan pengawasan ibu hamil risiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Adian. Betul apa yang tadi disampaikan, kita adalah termasuk penyumbang angka kematian bayi khususnya di Puskesmas Adian. Dengan adanya rancangan ini, mungkin ke depannya Saudara Nursani bisa lagi banyak edukasi untuk menekan angka kematian bayi yang ada di Puskesmas, yang ada di wilayah kerja Puskesmas Adian. Saya kira rancangan ini bagus ya, sebagai pengontrol kita sebagai bidan, bagaimana cara kerja bidan di pusat walaupun sampai ke desa, sehingga dengan banyaknya edukasi bisa menekan angka kematian bayi yang khususnya ada di Banggai Laut. Terima kasih, itulah sebagai penguatan saya sebagai mentor. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bu Nursani. Ini mentor saudara ini orang yang sangat berpengalaman dari tahun ke tahun jadi mentor terus soalnya. Amin, amin. Ya. Sejak dari tatap muka yang tahun 2019 ya. 2019 ya. Artinya selalu ketemu, berarti banyak sekali tenaga baru di Adian ini. Ya, sudah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas dukungannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Kapan sebagai penguji. Ibu Nova, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur dan Nur. Hormati Pak Mentor, Pak Nur Akbar. Iya. Spesialis mentor rupanya. Saya hormati Pak Sigit selaku coach dan kita banggakan Nursani ya, peserta latsar kita yang sudah tadi mempresentasikan rancangan aktualisasinya untuk meningkatkan pengawasan ibu hamil resiko tinggi di Puskesmas Adian yang tadi Pak Kapus sudah memberikan penguatannya ya terhadap kasus ini yang memang urgen penting untuk diselesaikan. Baik, saya langsung saja ke sebelum itu saya ada catatan di halaman 2. Adapun gagasan halaman 2 paragraf 2. Adapun gagasan pemecahan isu yang akan saya lakukan adalah 1, menyiapkan data, 2, menyiapkan bahan. Ini sebaiknya dirangkum saja, Nur. Jadi gagasan perubahannya adalah aktualisasinya adalah atau gagasan pemecahan isunya adalah meningkatkan pengawasan kepada ibu hamil resiko tinggi. Ya, yang 1, 2 dan seterusnya ini intervensi kegiatannya. Ya, atau ruang lingkup dari aktualisasinya ini ya, disatukan aja. Oke. Next kita langsung saja ke halaman 19, rencana kegiatan aktualisasinya. Saya juga ingin merapikan ini supaya urut-urutannya lebih rapi, konsepnya lebih rapi, mulai dari persiapan, pelaksanaan itu kegiatan intinya apa aja, ya. Lalu kemudian bagaimana evaluasinya. Nah, yang pertama, ini menyiapkan data dan informasi terkait ibu hamil. Ini sebaiknya kita masukkan dalam persiapan. Jadi ada kegiatan pertama itu persiapan pelaksanaan KIE, ya.
tahapannya apa? Tahapannya konsultasi dengan mentor, lalu kedua konsultasi dengan siapa? Penanggung jawab KIA, ya, kesehatan ibu dan anak, karena mereka yang paham betul. Lalu koordinasi dengan siapa? Dengan bidan desa atau kepala desa, ya. Yang berikutnya tahap keempat bisa melakukan penyiapan perlengkapan, ya, perlengkapannya. Nah, lalu bikin kegiatan keduanya, karena saya lihat di sini membuat leaflet apa itu dimasukkan jadi tahapan. Nah, sebaiknya itu dihimpun dalam satu kegiatan. Jadi kegiatan 2 itu membuat materi KIE. Ya, tahapannya apa? Membuat leaflet, ya. Membuat materi dalam bentuk leaflet, terus apalagi selain leaflet gitu. Lalu yang berikutnya juga termasuk membuat kuesioner pre dan post test di sini. Ya, karena pre dan post testnya tentu disesuaikan dengan materi KIE-nya. Jadi tahapan berikutnya itu membuat pretest dan post test. Nanti silakan materinya apakah hanya dengan leaflet atau apalagi gitu, coba dipikirkan ya, supaya ada beberapa tahapan di membuat materi KIE ini. Nah, kemudian di kegiatan ketiga melaksanakan KIE. Ya, melaksanakan KIE. KIE-nya ini melaksanakan KIE di Posyandu ya. Di Posyandu, oke. Nah, di Posyandu tahapan yang pertama apa? Memberikan pretest. Ya, setelah memberikan pretest baru mengedukasi dengan KIE menggunakan media yang sudah dipersiapkan, kan? Lalu yang ketiga tanya jawab. Ya, baru yang keempat kita post test lagi gitu. Begitu sudah mereka udah kita berikan peluang untuk tanya jawab, kita sudah yakini semua informasi sudah tersampaikan, rasa penasaran mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka sudah kita jawab, baru kita post testkan. Ya, jadi jangan sampai kayak tadi itu digabung pretest dan post test tahapannya. Ya kan? Jangan digabung gitu tahapannya. Oke, kalau digabung tahapannya orang mau isi apa dulu gitu. Masa belum dikasih edukasi sudah disuruh post test gitu, ngisi post test juga kan. Lalu kegiatan yang keempat, pelaksanaan KIE pada kunjungan rumah. Ada kunjungan rumah juga kan ini ya? Ada? Nah, oke. Kurang lebih sama tahapannya ya. Yang terakhir evaluasi. Evaluasi tahapannya apa? Mengelola pretest dan post test tadi. Seperti apa sih hasil post test dan pretest tadi? Lalu tadi disebutkan ada menginput data. Pasti yang diinput ini data-data tentang hasil pengukuran kesehatan ibu hamil risiko tinggi tadi kan, dimasukkan ya ke dalam. Nah, penginputan data itu. Lalu berikutnya menyusun laporan kegiatan. Jadi di dalamnya apa saja yang sudah dilakukan pada saat KIE itu, kemana kita melakukan kegiatan KIE, ya, pada tanggal berapa orang pasien kita atau peserta edukasi kita. Lalu pada saat tanya jawab masyarakat atau sasaran KIE kita itu ini fokus kemana gitu, apa yang mereka khawatirkan gitu ya. Jadi diamati proses diskusinya, diamati pesertanya, lalu laporkan bagaimana kondisinya mereka, kondisi kesehatan mereka. Yang terakhir, apa sih sebenarnya kendalanya, atau ada hambatan apa. Jadi intinya laporan itu melaporkan tentang capaiannya kita, apa yang kita lakukan, bagaimana capaiannya, lalu apa kendala dan masalahnya, nah bagaimana saran-saran tindak lanjut kita untuk perbaikan KIE berikutnya, pelaksanaan KIE berikutnya. Nah, lalu yang terakhir, tahapan terakhir melaporkan, menyampaikan laporan kepada pimpinan atau mentor. Dah, selesai. Ya. Oke, bisa dipahami, Nur? Ya, bukan Nur Pak Mentor loh ya, Nur peserta. Bisa ya? Oke, nah sekarang berikutnya.
Nur ini Nur bilang di sini bahwa Nur akan mengimplementasikan juga ya manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Pertanyaan saya, gimana caranya Nur mengimplementasikan manajemen ASN nanti ya pada saat melaksanakan aktualisasinya? Silakan. Suaranya hilang. Kasih dekat lagi mikrofonmu. Maksudnya kalau dalam mengimplementasikan WOG dari kegiatan aktualisasi lain ini, yaitu saya akan melakukan kolaborasi seperti atau koordinasi seperti kepada bidan desa, kemudian berkoordinasi kepada pemimpin, terus kepada lintas program begitu dalam melakukan seperti posyandu. Manajemen ASN-nya bagaimana? Manajemen ASN yang saya tanya. Ya, dalam pengimplementasikannya, di sini saya akan melakukan saya akan dalam kegiatan ini secara profesional, kemudian dan melakukan dengan sungguh-sungguh, terus dan melakukan kegiatan dengan baik, begitu, dan menyediakan segala bentuk kegiatan. Oke, baik. Jadi pada saat mengimplementasikan manajemen ASN, tadi Nur sampaikan profesional ya, mencoba lebih profesional. Nah, kalau profesional itu apa yang harus kita tampilkan supaya orang bilang kita profesional dalam melakukan aksi perubahan ini? Apa? Salah satunya apa? Disiplin. Ya, disiplin gitu. Jadi kalau sudah ditetapkan jadwalnya tanggal sekian, ya harus melaksanakan kegiatannya tanggal sekian gitu. Ya, jadi kenapa? Bagaimana caranya? Ya siapkan jauh-jauh hari supaya hari H yang dijadwalkan itu tidak mundur, misalkan dari kitanya ya, kecuali kalau ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar kendali kita. Tetapi sebagai seorang ASN yang profesional, kita harus disiplin. Ya, disiplin dengan target waktu penyelesaian pekerjaan, disiplin dengan target penyelesaian jumlah pekerjaan atau dokumen yang harus dihasilkan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian pasti juga harus selain disiplin menjaga sikap perilaku yang lainnya. Jadi sesungguhnya manajemen ASN itu juga terkait bagaimana kita komitmen dan istiqomah untuk melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Jadi antara manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG sesungguhnya itu saling terkait satu sama lain, ya. Oke, seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih, dan pesan saya nilai-nilainya tolong didalami ya, dipahami konsepnya, lalu kemudian diimplementasikan dalam bentuk sikap perilaku secara berulang ya, sehingga jadi kebiasaan, lama-lama bisa menjadi karakter kita. Itu saja, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor. Ya. Baik, terima kasih Ibu Kaban masukannya. Nur tadi di latar belakang, ini paling belakang, jangan kegiatan yang diuraikan tetapi gagasannya saja. Ya, itu yang ditulis itu kegiatannya jadinya. Gagasannya saja. Kemudian di tabel kegiatannya nanti direvisi kembali, diperjelas, kasih narasi bahwa persiapannya yang mana, pelaksanaan mana, evaluasinya yang mana. Itu supaya dijelas dengan nanti agak sedikit banyak perubahannya itu kegiatan nanti kita bahas kembali untuk rumusannya. Dan saya yakin nanti pelaksanaannya nggak masalah. Anda silahkan berburu kepada mentor Anda, itu sudah sekian banyak yang harus didampingi sejak saya kenal Bangkai Laut, kayaknya selalu ada yang menjadi
bimbingan saya Pak kampusnya ini banyak sekali. Saya yakin untuk referensi tentang tulisan-tulisan dari angkatan sebelumnya bisa dijadikan dasar yang bagus, tapi jangan referensi yang kurang bagus ya. Yang nilainya bagus kita pakai untuk rumusan kalimatnya nanti. Ya, baik, terima kasih nanti untuk pesan dari Bu Kapan di ujian akhir nanti supaya lebih lebih kaya lagi tentang keterkaitan substansi mata pelatihan, nilai-nilai dasarnya seperti apa sehingga nanti kita lebih pahami dan bukti-buktinya nanti pelaksanaannya kita akan cari, uji akan cari di ujian akhir nanti. Terima kasih Pak Nur, mohon pendampingannya untuk supaya aman ini anggota satu lagi. Amat saja. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Penguji, Pak Coach, dan Pak Mentor. Ya, sesi keempat hari ini telah selesai dilaksanakan. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pak Nur Akbar dan Ibu Nur Sani akan saya bawa ke main room. Amin. Oke, Pak Jusli. Ya, siap Pak. Mentornya sudah ada di tempat. Ya, sudah Pak. Ibu Mariati. Rekornya bisa dimatikan dulu. Ini yang merekod siapa nih loh? Halo. Sani record. Ibu Nur Sani, bisa rekornya dimatikan